Pemirsa, Dewan Jamu Indonesia Jawa Timur serta Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya menggelar 2 konferensi internasional, yaitu First International Conference on Jamu and Alternative Medicine dan 15 International Conference on Global Research Conservation di Ijen Suite Research Convention Hotel Malang pada tanggal 10 hingga 11 September 2024. Kegiatan ini mengusung tema besar Harmony in Nature and Health Bioprospecting in Practices and Regulatory. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan bioprospecting, jamu, dan pengobatan alternatif baik di Indonesia dan di dunia internasional. Saat ini reporter Newspoint Marta Luna sedang berada di lokasi penyelenggaraan International Conference di Ijen Suites untuk melaporkan secara langsung jalannya konferensi hari ini. Halo Luna. Baik Muiz dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ijen Suites Resort and Convention Hotel Malang untuk melaporkan rangkaian kegiatan The First International Conference on Jamu and Alternative Medicine sekaligus the 15th International Conference on Global Research Conservation. Pagi tadi pada acara pembukaan hadir secara daring Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno yang memberikan sambutan dan apresiasi kegiatan ICJIM dan ICJRC ini. Menurut Menteri Sandiaga Uno, kegiatan ini sejalan dengan pengembangan wellness ekonomi sektor Indonesia yang menempati top 3 adalah pengobatan tradisional dan jamu menjadi salah satu bagian dari pengobatan tradisional tersebut. Sementara itu, Vice President Dewan Jamu Indonesia Jawa Timur, Sasmito Jati, yang juga guru besar di FMIPA UB menyampaikan bahwa potensi jamu sebagai pengobatan alternatif adalah kekayaan budaya tradisional Indonesia yang perlu terus diteliti dan dikembangkan untuk bermanfaatan umat manusia. Dan pemirsa, pagi tadi Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo juga secara resmi membuka agenda ICJIM dan ICJRC ini. Rektor berharap kegiatan ini menjadi kontribusi Universitas Brawijaya bagi pengembangan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan tanaman herbal dan juga racikan jamu. Terima kasih, kita sangat senang adanya kegiatan hari ini dan ini adalah bentuk dari kerjasama antara para pihak. Ada universitas, kemudian ada asosiasi, kemudian juga banyak disupport dari industri-industri. Dan ini adalah inlining dengan visi dan misinya Universitas Brawijaya untuk terus mengembangkan sains teknologi yang berwawasan lingkungan atau sustainability dan juga berbasis pada tradisi atau budaya. Dan jamu ini menjadi salah satu budaya yang kita miliki yang terus-menerus kita harus kembangkan dan juga dimatchingkan dengan modern scientific, ya scientific modern, konsep-konsep metode yang baru sehingga akan lebih diterima efikasinya, fungsinya secara global. Kira-kira begitu. Terima kasih. Kalau acara ini jelas kita lebih ke bagaimana mengumpulkan seluruh stakeholder jamu, ya. Sehingga harapannya seperti disampaikan Pak Rektor tadi bahwa kita nanti seorang peneliti bukan hanya penelitian, tetapi peneliti bermanfaat buat masyarakat. Itu satu hal yang sangat penting. Terus yang kedua, tadi juga disampaikan Pak Rektor bahwa kita itu membutuhkan banyak bahan metodologi dan ini untuk kesehatan. Di sisi lain, kita tahu bahwa kita lebih dari 90% farmasi kita itu impor. Padahal kita juga semua tahu bahwa dalam waktu yang ribuan tahun, sebetulnya kita punya lokal wisdom yang sebetulnya tidak perlu impor, bahkan bisa orang lain tergantung pada kita. Sayangnya kan kita tidak pernah bisa menjalankan secara sains, satu. Terus yang kedua, pengelolaannya juga tradisional, sehingga ada risiko-risiko yang tidak diketahui secara sains. Nah, di situ makanya kita dengan acara seperti ini
teknologi itu sangat bisa menjelaskan itu, tetapi tidak mudah. Kita perlu proses. Saya sudah beberapa kali di international conference menyampaikan hasil-hasil penelitian ini, itu secara paradigma agak berbeda. Tetapi kalau itu sudah dijelaskan, scientific reasoning dan lain sebagainya, akhirnya mereka paham. Harapan kita semua itu nanti farmasi yang ada itu digantikan oleh alternatif medicine, dan itu pasti Indonesia yang unggul. Pasti. Menurut Rektor, hal ini sejalan dengan visi UB untuk melestarikan budaya dan kearifan tradisional Indonesia. Hari ini berlangsung beberapa materi dari narasumber yang diikuti oleh sekitar 200 peserta dan terbagi dalam beberapa sesi. Tadi sudah berlangsung plenary session pertama dengan pemateri Profesor Mikio Nishizawa dari Ritsumeikan University Jepang dan Profesor Sutang Sumitro dari Departemen Biologi FMIPA UB. Kegiatan ini berlangsung hingga esok dengan mengangkat materi yang sangat berkualitas seputar pengembangan jamu dan bioprospecting yang tidak hanya berfokus pada manfaat kesehatan tetapi juga pada bagaimana menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan, termasuk bagaimana secara ekonomi jamu juga dipasarkan oleh pelaku UMKM. Demikian Muiz, laporan saya langsung dari lokasi ICJM dan ICJRC.